Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 penelitian ilmiah yang beranggotakan Ananda Surahman dengan NIM 22109122200043, lalu Muhammad Arifin dengan NIM 22109122100027, lalu Suci Triwulandari dengan NIM 22109121200019, dan yang terakhir Yonesi Wenda dengan NIM 22109127200001. Di sini kami akan menjelaskan tentang penulisan esai. Perkenalkan, nama saya Yonesi Wenda dengan NIM 22109127200001. Saya akan menjelaskan pengertian esai. Secara singkat, esai atau esai menurut Darman adalah opini penulis tentang subjek tertentu. Menurut Wijayanti, DKK menyatakan bahwa esai merupakan karangan atau tulisan yang menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan, baik berupa fakta atau pengalaman. Sifat esai adalah argumentatif dan subjektif karena isinya dapat berisi pendapat penulis. Pendapat lain dikemukakan oleh Widyamata DKK dalam Jama Idaya. Esai dipandang sebagai usaha untuk melahirkan pandangan mengenai suatu topik dengan bentuk yang pendek, serta dengan cara pengaturan yang sebaik-baiknya. Poin terpenting dalam esai bukan apa yang dibicarakan, melainkan bagaimana cara membicarakannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Surahman dengan NIM 22109122200043. Ciri-ciri esai. Pertama, tulisan berbentuk prosa, paparan, yang ditulis dalam sejumlah paragraf. Esai bukan puisi dan bukan pula prosa fiktif. Kedua, dibandingkan jenis karya tulis ilmiah lain, esai tidak terlalu panjang. Bisa dikatakan relatif singkat. Namun, isinya padat dan jelas. Isu atau topik yang dikaji umumnya menarik, penting, dan kerap diperbincangkan. Ketiga, bersifat subjektif tentang masalah aktual dengan menggunakan analisis, interpretasi, dan refleksi. Keempat, gaya penulisannya bisa formal maupun informal dengan gaya khas penulis, sesuai dengan karakter penulisan sang penulis. Kelima, berisi pendapat, pandangan, pikiran, sikap, dan pendirian penulis dengan didasarkan fakta, ketajaman gagasan, dan kekuatan argumentasi. Keenam, mempunyai 3 struktur umum, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Penulis harus mampu menulis esai dengan logika yang runtut, karena tulisan ini bersifat argumentatif. Jadi, selain membahas sesuatu dengan menarik, penulis esai juga harus menulis dengan masuk akal agar pembaca mudah memantau apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Triwulandari dengan NIM 22109121200019 dari kelompok 24. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai struktur apa sajakah yang terdapat di dalam sebuah esai. Terdapat 3 struktur utama dalam esai. Esai yang benar adalah yang memenuhi struktur ini. 3 struktur tersebut adalah: yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan adalah pengantar kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas.
Bagian ini memudahkan pembaca untuk memahami isi esai. Pada bagian pendahuluan, penulis mengungkapkan topik yang diangkat. Unsur lainnya yang ada di pendahuluan adalah latar belakang penulis memilih topik tersebut. Penulis juga dapat menampilkan pendapatnya mengenai topik tersebut secara umum, sementara penjelasan lebih lanjut dapat diterangkan pada bagian selanjutnya. Dalam bagian pendahuluan ini juga, penulis harus dapat membuat bagian paragraf yang menarik sehingga para pembaca dapat tertarik untuk membaca keseluruhan isi esai. Yang kedua adalah pembahasan. Nah, pembahasan adalah bagian inti esai. Pada bagian inilah esai dijelaskan secara rinci. Penulis menjelaskan sudut pandangnya mengenai topik yang dipilih. Terdapat analisis dan interpretasi penulis terhadap topik tersebut. Pada bagian paragraf isi ini jugalah terdapat 3 teknik, yaitu teknik kronologis, perbandingan, dan uraian. Struktur yang ketiga atau struktur yang terakhir yaitu penutup. Bagian terakhir berisi kesimpulan. Pada paragraf ini berisi rangkuman daripada pembahasan yang mengenai penjelasan dan sudut pandang penulis apa kesimpulannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu contoh daripada struktur penutup. Akan saya bacakan yaitu, kita patut belajar memuliakan guru dari negeri Jepang. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan Menteri Pendidikan menghitung jumlah guru yang masih hidup. Para guru dikumpulkan dan diberikan tugas berat untuk membangun Jepang menjadi bangsa yang unggul. Mengembalikan kembali perspektif kemuliaan seorang guru adalah langkah nyata yang harus dilakukan semua komponen masyarakat. Tak hanya tanggung jawab lingkungan sekolah, dimulai dari keluarga yang menanamkan nilai agama dan etika, lingkungan dan media massa pun harus berhati-hati dalam memberikan segala tontonan serta informasi. Karena baik langsung maupun tidak langsung, hal-hal tersebut membentuk watak seorang siswa yang sedang proses pencarian jati diri. Selain itu, membangun komunikasi baik antara siswa dan guru agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung baku hantam. Jangan sampai dunia pendidikan Indonesia tercoleng dengan ungkapan guru sibuk mengajar sedangkan siswa asyik mengajar. Nah, pada bagian contoh ini terdapat sebuah saran, ajakan yang merupakan salah satu ciri daripada sebuah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 22109122100027 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lampung Mangkurat, kelompok 24. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara menulis esai. Dalam menulis esai terdapat beberapa tahapan agar esai yang ditulis berkualitas. Tahapannya meliputi yang pertama, tentukan topik. Cara menulis esai yang paling pertama adalah menentukan topik. Penentuan ini bisa jadi gampang, tapi bisa jadi susah. Menemukan ide yang menarik terkadang juga tidak selalu mudah. Dalam menentukan topik, penulis harus memastikan bahwa topik tersebut memiliki sisi menarik untuk dibahas. Pastikan pula topik tersebut cukup relevan untuk dibahas. Selain itu, perlu dipertimbangkan mengenai kedekatan topik dengan pembaca serta keterkaitan pembaca terhadap topik tersebut. Lalu, cara menulis esai yang kedua adalah melakukan riset yang mendalam. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah mencari data dan informasi terkait topik yang dipilih. Walaupun esai bersifat subjektif dan berisi pandangan personal penulis, tapi bukan berarti penulis bisa menulis tanpa dasar dan argumen yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menulis esai tetap memperhatikan kerangka berpikir atau argumen yang jelas. Untuk itu, mencari data adalah hal wajib lainnya yang harus dilakukan oleh penulis. Semakin banyak data, maka akan semakin mudah pula mempengaruhi pemikiran pembaca terhadap gagasan yang penulis sampaikan. Data-data tersebut mendorong timbulnya keyakinan pada pembaca bahwa apa yang disampaikan penulis memang masuk akal. Oke, lanjut ke cara menulis esai yang ketiga
adalah membuat draft. Membuat draft merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Draft juga membantu penulis untuk membangun logika berpikir yang runut. Di lain sisi, juga membantu penulis untuk menyusun kerangka tulisan esai. Hal-hal yang perlu ditulis dalam draft adalah yang pertama, struktur tulisan esai. Itu harus disusun secara logis. Lalu, yang kedua, tulis argumen-argumen yang digunakan. Yang ketiga, tulis pokok permasalahan. Yang keempat, tambahkan bukti atau data yang mendukung argumen. Yang kelima adalah atau yang terakhir adalah tata argumen agar masuk akal. Lalu, cara menulis esai yang keempat adalah tulis esai sesuai struktur. Sudah memastikan kalau 3 langkah yang sebelumnya itu terpenuhi, kini kita beralih ke langkah berikutnya. Setelah topik dipilih, data pendukung sudah terkumpul, dan draft sudah dibuat, maka kita tinggal menyusun esai berdasarkan struktur penulisannya. Strukturnya yaitu yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan ditulis dengan format mulai dari yang umum ke yang khusus. Paragraf awal berisi penjelasan topik secara umum. Pada bagian inilah pembaca dikenalkan pada topik yang akan dibahas dalam pembahasan. Tipsnya, utarakan pemikiran yang akan menjawab pertanyaan permasalahan yang muncul. Terangkan argumen secara luas. Lalu, struktur esai yang berikutnya setelah pendahuluan adalah pembahasan. Bagian ini biasanya adalah bagian terpanjang dalam esai. Dalam setiap paragrafnya, penulis menyampaikan gagasan atau pokok pikirannya sesuai dengan draft. Argumen-argumen yang telah disiapkan sebelumnya harus ditulis pada bagian ini. Sertakan pula bukti atau data pendukung untuk argumen Anda. Lalu yang berikutnya atau yang terakhir adalah bagian struktur penutup. Penutup berisi kesimpulan. Jadi, penulis harus memastikan bahwa semua ide terangkum dengan baik di bagian ini. Melansir dari tirto.id, disarankan menulis kesimpulan dengan struktur dari khusus ke umum. Maksudnya, menulis kesimpulan bisa dimulai dengan masuk permasalahan, kemudian rangkuman, kata kunci, dan argumen yang menjawab permasalahan. Penulis juga bisa memberikan rekomendasi penyelesaian masalah, prediksi yang berhubungan dengan topik esai, dan rekomendasi topik penulisan esai selanjutnya. Lalu cara menulis esai yang kelima atau yang terakhir adalah membaca ulang. Terakhir, bacalah ulang esai Anda. Membaca ulang sangat diperlukan agar penulis bisa melihat kekurangan dari tulisannya. Selain itu, dengan membaca ulang, penulis dapat memperbaiki kesalahan penulisan yang ada pada esai atau yang berada di dalam esai. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.